Shalom semuanya. Waduh, suaraku terlalu besar. Shalom semuanya. Selamat malam. Apa kabar? Wah, aku lihat masih ada yang sibuk kanan kiri. Jadi, oke, yang belum duduk boleh duduk karena kita akan memulai PDDF kita pada malam hari ini. Boleh diisi yang di depan? Iya, silakan duduk bro. Silakan duduk, oke. Nah boleh dong disapa kanan kiri depan belakangnya. Dikasih tos, tatap matanya dan bilang aku mengasihimu. Nah gimana tuh? Belum semuanya, ayo dikasih tos, dilihat matanya dan katakan aku mengasihimu. Amin. Nah pada malam hari ini ada yang tahu tema kita apa? Tema DF-nya apa? Apa kurang keras? Betul sekali, mission. Kalau Rabu lalu kita sudah belajar tentang integritas, di mana kita menjadi anak-anak Allah yang berintegritas. Pada malam hari ini kita akan belajar untuk mempertahankannya. Amin. Jadi malam ini kita mau belajar menjadi anak-anak Allah yang berintegritas dan cara kita, misi kita sebagai anak-anak Allah. Nah nanti pewarta kita spesial sekali, Kak Dena Sukiyato dari Jakarta. Ada yang sudah kenal? Ada yang belum kenal? Nah jadi sedikit aku kan ngikutin follow Instagramnya Kak Dena, bahwa Kak Dena ini kesini penuh perjuangan. Nanti Kak Dena sharing sendiri. Siap untuk memulai DF pada malam hari ini? Oke, saya undang tim pujian untuk naik ke atas panggung. Saya undang. Mari kita siapkan hati. Kita mulai PDF pada siang hati. Memberikan senyum dan bahagia kita yang terbaik untuk Tuhan dan untuk orang di sekitar kita. Dilihat dulu teman kiri kanannya. Puji nama Tuhan. Mari kita mau sama-sama angkat pujian ini karena sungguh kita mau bangkit untuk Dia. Amin. Tuhan
baik bagi setiap kita. Mari saya mau ajak kita untuk mau angkat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sungguh kami bersyukur buat kebaikan-Mu bagi setiap kami. Kalau pada malam hari ini kami masih boleh diizinkan datang ke tempat ini, kami percaya Tuhan sendiri yang telah mengundang kami. Tuhan sendiri yang telah memberikan kerinduan itu bagi setiap kami. Bapa, seperti sabda-Mu, bahwa Engkau yang telah memilih kami, Engkau yang telah menetapkan kami, dan Engkau yang akan mengutus setiap kami untuk pergi dan berbuah. Kami percaya Tuhan, pada malam hari ini Tuhan juga yang akan mempersiapkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, karena itu kami mau bawa Domus Fidei ini dari awal sampai selesai nanti hanya ke dalam tangan-Mu. Sebab kami percaya Tuhan, bahwa di dalam-Mu lah adalah kekuatan bagi setiap kami. Ini setiap kami Tuhan, sebab Engkau-lah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang baik, sungguh kami mau menyatakan dalam kehidupan kami, bahwa Engkau-lah satu-satunya dalam kehidupan kami yang menjadi kekuatan kami. Karena itu, kami mau mengangkat pujian ini. Segala keadaan, mari dengan iman kita mau menyanyikan pujian ini. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Karena sungguh di setiap musim kehidupan kita, musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Yes, karena itu kami mau menyatakan Tuhan, Yesus selamanya. Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Benar Tuhan, kami mau mencintai Engkau selama-lamanya. Dalam segala keadaan, di waktu kami berlimpah, waktu maupun kurang Tuhan, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Benar Tuhan, karena di setiap musim kehidupan kami, di saat kami merasa kuat ataupun lemah, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus
yang Tuhan berikan. Saat kami boleh bernafas dengan baik, semua karena kasih-Mu Tuhan. Karena itu, ini setiap kami yang mau memuliakan Engkau sebab Engkau Allah yang besar. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian.
kami yang baik. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Saat ini Tuhan, kami akan menutup mata kami. Kami mau merasakan bahwa di saat kami menutup mata, kami bisa melihat bahwa Engkau Allah yang indah. Engkau yang tidak terlihat oleh mata kami, tapi terlihat oleh hati kami. Keindahan-Mu Tuhan selalu menjadi kekuatan dan pengharapan kami. Karena itu saat ini kami mau bawa hati kami untuk menyembah-Mu. Lewat pujian ini kami mau menyatakan, sungguh Engkaulah Raja kami. Raja yang begitu mengasihi kami. Engkau yang mau hadir, Engkau yang mau mati di kayu salib, dan Engkau yang mau bangkit untuk kami. Layaklah Tuhan, Engkau disembah, sebab Engkau adalah Raja bagi setiap kami. Kasih-Mu
Biar alam raya seisi semesta bertelut memandangmu, buat seluruh karyamu, oh Yesus, Engkaulah Raja termulia. Biar alam raya seisi semesta bertelut memandangmu, buat seluruh karyamu, oh Yesus, Engkaulah Raja termulia. Sungguh Engkaulah Raja yang termulia, Raja termulia, sebab Engkaulah Raja yang termulia, Raja termulia. Kau Raja termulia Kami mau menyembah-Mu, sebab Kau Raja yang agung. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau agung, sebab Kau Raja mulia. Mari saat ini kita membawa hati kita untuk menyembah Dia. Dia yang ajaib, Dia yang perkasa, Dia yang termulia. Kami menyembah kebesaran-Mu, sebab tak habis kasih-Mu Tuhan. Engkaulah Alfa dan Omega, dahulu, kini, dan selamanya. Engkaulah Raja termulia. Raja termulia, kami menyembah kebesaran-Mu, sebab Kaulah perisai hidup kami. Kau yang jadi benteng kekuatan kami. Shikira makaramaya maraya, syakara maraya, takaramaya, saka maraya, ramakara. Roh Kudus, kami mengundang Kau hadir bersama dengan kami. Kami mengundang Kau bekerja seluas-luasnya dan sehebat-hebatnya. Tuhan Yesus, kami rindu bertemu dengan Engkau. Kami rindu untuk mencicipi cinta-Mu. Biarlah malam ini Dena semakin kecil dan Yesus semakin besar. Sehingga apa yang kuwartakan, apa yang ku-sharingkan menjadi semangat yang baru, iman yang baru. Sehingga setiap teman-temanku di tempat ini tahu bahwa kami pembawa misi di dunia dan kami adalah anak-anak Kristus yang tidak akan ditinggalkan. Biarlah Roh Kudus sekali lagi, hanya Engkaulah yang dapat berbicara dengan kami. Semua orang kudus, terutama Bunda Maria, doakanlah kami pada saat ini. Doakanlah kami untuk selalu dapat menangkap cinta Tuhan kami Yesus Kristus.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Selamat malam. Saya senang sekali, tahun kemarin saya datang kayaknya setengah dari sini penuh, tapi hari ini saya melihat banyak sekali wajah-wajah baru. Boleh beri tepuk tangan untuk para panitia yang sudah kerja keras, sampai ada orang-orang baru di hadapan ini hari ini. Kalau dilihat dari tema 2 minggu lalu mengenai nilai-nilai orang Kristiani yang sabar dikatakan, yang baik hati, yang berbuat baik, dan yang kedua adalah kemudian integritas. Yang ketiga sekarang adalah mission. Nama saya Dena Sukiato, saya dari Paroki Santa Perawan Maria Ratu di Jakarta. Selain sebagai pewarta, saya adalah ketua katekese. Ketua katekese itu kerjanya ngapain di paroki? Ngurusin baptisan dewasa, baptisan bayi, krisma, komuni pertama untuk anak berkebutuhan khusus, krisma untuk anak berkebutuhan khusus. Ya, jadi kalau di paroki seperti itu, kebetulan saya adalah salah satu pengurus di namanya KKM, kepanjangannya adalah Komisi Karya Misioner yang ada di KWI. Saya kalau di KWI dijuluki sebagai misionaris. Saya ke pedalaman-pedalaman, 2 tahun ini saya sudah hampir 1 tahun. Saya keliling Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, baru-baru saya pulang dari keuskupan, jadi ini program keuskupan dengan Manado. Ada orang Manado di sini? Hah, orang Manado kalau ngomong saya tidak mengerti. Gimana Kang? Bagaimana Dang? Oke, terus makanannya kurang cocok karena semua yang tidak pedas buat dia, semuanya pedas buat saya. Saya sempat berapa hari mencret karena orang Manado tuh luar biasa. Baru juga ambil piring, dia sudah taruh makanan. Waduh, terus nggak makan. Sangat challenging. Berapa kali saya datang ke Makassar. Makassar menurut saya salah satu tempat yang sangat berkesan buat saya. Buat teman-teman yang sudah berapa tahun pernah di sini, kami berapa tahun lalu pernah terdampar di laut. Bersama dengan beberapa panitia di sini, kami terdampar di laut sampai bensinnya habis, ombaknya kencang, bahasa roh, pujian semuanya ada di kapal itu full. Kami selamat dan kami ada di sini. Kali ini karena di Manado itu saya lakukan adalah Indonesia Bermisi. Kami mencari anak muda untuk dimentorin selama 2,5 tahun. Waktu saya mau ke Makassar ada sesuatu yang terjadi. Erupsi, tahu ya? Airport Manado close. Saya harusnya tidak ke Makassar dulu, saya ke Mamuju karena ada urusan pribadi. Tapi karena saya sudah check in segala macam, sudah I'm very happy flying hari Jumat, ternyata diketahui bahwa airportnya tutup. Dan akhirnya saya harus bingung, saya harus memilih ke Mamuju urusan pribadi atau ke Makassar untuk pelayanan. Saya batali Mamuju dan saya panik bagaimana ke Makassar. Maka saya disarankan untuk naik bus ke Palu. Dari Palu saya naik pesawat ke sini. Jadi saya dibawa ke terminal. Begitu sampai terminal, ini hari Jumat ya. Di terminal saya mau beli tiket, oh sudah penuh, bisanya hari Senin. Kalau hari Senin berarti saya tibanya hari Rabu dan saya baru bisa sampai malam ya seperti ini. Terus saya cari lagi satu tempat, terus dapat tiket. Nah, perjalanan ke sini luar biasa. Saya membutuhkan 27 jam naik bus yang tempat duduknya nggak bisa declining. 27 jam saya mendengarkan musik-musik yang Anda tahu di dalam bus seperti apa. 27 jam banyak sekali tingkungan-tingkungan yang tenonet yang memegangkan telinga. 27 jam saya mendengarkan percakapan supir dan juga orang-orang. 27 jam, saya belum pernah selama ini. Kata teman saya, kamu seperti ke Amerika Selatan loh, 27 jam. Ya orang ke Amerika, saya ke Palu. Sampai Palu saya mau beli tiket ke sini, tidak ada. Saya agak panik sedikit, jadi waktu saya udah jalan on the way naik dapat signal, saya pesan tiket ternyata tidak ada, adanya hari Selasa. Jadi saya 2 hari tinggal di homestay di Palu. Teman-teman, saya tadi merenungkan perjalanan ini percis dengan tema hari ini.
misi. Sering sekali kita tidak tahu apa yang terjadi, tetapi kita sampai. Tertunda, tetapi sampai. Maka malam ini saya mau mengajak kita melihat satu tema yang sangat menarik menurut saya, tapi mungkin dilupakan, yaitu Yesus memanggil murid-murid pertama. Dengarkan ya, lihat apa yang dilakukan Yesus. Ketika Yesus sedang berjalan menusuri Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon, mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutilah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, ingat ya, sedikit lagi, ini yang dilakukan Yesus. Yesus melihat Yakobus, anak Zabedius, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya, Zabedius, di dalam perahu bersama orang-orang upahan lalu mengikuti dia. Teman-teman, ada apa ya di Yesus ya? Sehingga orang yang melihat dia langsung katakan, "Gue mau ikut kamu." Dan cerita ini, coba perhatikan, tadi saya katakan, apa yang Yesus lakukan? Yesus melihat. Yesus berkata. Yesus memanggil. Setiap dari kita kalau menyadari Yesus melihat. Yesus berkata, Yesus memanggil, maka harusnya ada satu kobaran yang luar biasa terjadi. Kobaran api, kobaran semangat. Apa itu iman? Saya selalu akan ulang terus, apa itu iman? Kenapa ada orang kalian ceritakan mengenai Yesus mati buat kamu bla 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 dan dia katakan, "Oh aduh luar biasa, benar dia mati." Ada orang kamu ceritain mengenai Yesus dia katakan, "Bullshit, bohong." Apaan? Kamu percaya ginian? Ada orang masuk dalam gereja langsung melihat salib dan katakan, "Benar itu juru selamatku." Tapi ada orang, ngapain habisin waktu ke gereja? Iman itu adalah percaya, setuju? Gak ada benar, gak ada salah, boleh jawab. Ya tetap ada kesempatan masuk surga ya, setuju? Ya, iman itu adalah yakin, setuju? Setuju gak? Tapi kenapa ada orang tidak percaya? Kenapa ada orang yang? Karena orang tersebut tidak respon dengan cinta Tuhan. Buat semua orang yang merespon cinta Tuhan, imannya akan ditambahkan dan ditambahkan. Buat kita yang sudah melihat salib yang mengatakan, apakah cinta saya sebesar ini tidak cukup? Maka percaya, Anda pulang di tempat ini, setiap kali ekaristi, setiap kali bertemu dengan orang yang penuh dengan Kristus dan merasa dia luar biasa, Anda akan terbakar. Karena iman itu menular. Maka malam ini saya mau menularkan iman saya. Saya mau menularkan bagaimana Yesus melihat. Yesus berkata, "Mari ikutilah saya dan kamu akan dijadikan penjala manusia." Dan saya hari ini mau katakan, saya terpanggil untuk datang ke sini dan juga menularkan imanku. Maka pertama yang saya mau ajak teman-teman lihat. Pertama, apa itu yang namanya bermisi sesuai dengan tema hari ini? Saya di KWI, kami kalau ngomongin misi itu bisa seharian. Apa arti sebuah kata misi? Yang jelas setiap orang sudah disentuh dan mempunyai iman akan Yesus Kristus. Setiap orang ditaruh misi oleh Kristus. Misi itu adalah sebuah aksi yang kita lakukan sampai mencapai ini. Sampai mencapai kata ini. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk di dunia. Sampai mencapai ini. Maka untuk bermisi, saya mengajak teman-teman untuk melihat beberapa hal dari bacaan tadi. Pertama, bayangkan Petrus, Yohanes yang lain meninggalkan semua terus pergi. Kalau bisnismen katakanlah ya, gue meninggalkan bisnis gue meninggalkan ruko saya, meninggalkan semua produk saya dan saya ikut Tuhan. Agak aneh ya.
Sekarang ya. Kalau orang kaya katakan, saya memberikan semua tabungan saya untuk Tuhan. Tapi cerita ini mau mengatakan, perikop ini mau katakan, mengikuti Yesus kalau sudah melihat dia dan mendengar kata-katanya, apa yang terjadi? Pertama, ikuti dialah dengan total. Dengan total. Artinya apa? Selalu. Saya ini pekerja ya, saya kerja di oil and gas 15 tahun, sebelumnya saya kerja di perusahaan satu grup as a personal assistant. Jadi sebenarnya saya cukup sibuk. Waktu sibuk-sibuk itu, saya masih bisa jadi dewan paroki, saya masih bisa jadi pewarta, saya masih bisa kemana-mana, saya masih bisa pacaran. Ya, waktu itu ya. Sekarang saya udah berapa tahun tidak kerja karena kena PHK tahun 2020. Saya jadi interpreter bahasa Mandarin, gini-gini bisa bahasa Mandarin, sedikit lah ya. Terus jadi bahasa Inggris dan saya bisa kemana-mana. Artinya sebenarnya kalau kamu dan saya ingin berbuat sesuatu maka pasti ada caranya. Pasti Tuhan juga memberikan hikmatnya, itu satu. Ikutilah Yesus dengan total. Saya dari anak broken home. Kalau dibilang, Dena, pernah gak sih ingat kapan mama kamu memeluk kamu? Pertanyaan ini kalau saya serahkan kepada Anda, yang di atas umur 30, saya juga gak muda ya, mungkin di atas umur anak-anak masih sekarang dipeluk-peluk ya. Saya bilang gak ada. Waktu saya bertemu dengan satu orang dia bilang, kapan terakhir kamu dipeluk sama orang tuamu? Saya mulai melihat dia dan saya katakan, I never have that experience. Saya gak pernah punya pengalaman itu waktu saya umur 20-an. Jadi dia katakan, maukah kamu mulai? Kalau mulai pulang peluk mamamu. Ini sulit nih. Ini ada Chinese totok ya. Agak sulit ya. Tapi I did that. Saya dengan susah payah, dengan mama saya yang begitu, saya datang dan memeluk dia dan enggak lah, ada momen karena saya mau terbang, ada momen lah. Jadi saya peluk dia, terus dia gini ya, terus dia kayak orang ya kayak robot gitulah ya. Terus ada saudara di sampingnya, terus saudara saya bilang gini, anakmu sudah kayak bule ya sekarang ya. Saya pergi, saya terbang ke Jakarta. Tapi waktu saya peluk dia biarpun reaksinya tidak peluk kembali, saya yakin di situ ada sebuah tembok antara anak dan mama pecah. Teman-teman, mengikuti Kristus adalah berani mengubah diri. Mengikuti Kristus adalah berani melangkah melakukan sesuatu yang selama ini kita tidak akan menyesal. Ikuti Yesus dengan total. Dan apa yang terjadi? Saya ikut retret. Saya ada satu pertemuan lah yang membuat saya bertobat lah ya. Gara-gara saya ke sebuah gereja, saya tidak ada makan waktu saat itu. Terus saya dapat flyers, ada tulisan kumpul orang Indonesia dan ada makan gratis. Jadi gara-gara flyers itu saya datang ke pertemuan yang seperti ini. Pertemuan seperti ini buat saya adalah orang-orang yang tidak punya teman, makanya mereka datangnya ke sini. Dulu ya. Sekarang enggak. Yang saya pikirkan waktu saat itu adalah habis acara ini ada sate, ada gado-gado. Saya nggak tahu orang nyanyi apa, firmannya apa, lagunya seperti apa. Yang saya pikirkan adalah makanan. Setiap bulan saya datang. Tahu apa yang terjadi? Satu saat kelompok seperti ini ya bikin retret. Terus dia bilang gini, Dena ikut retret. Terus saya bayangin saya umur 26, saya tidak mengerti kata retret. Dan saya tanya, apa itu retret? Dan dia katakan, oh kita nanti akan memuji Tuhan bersama-sama, mendengarkan firman. Dan saya katakan, hah? Langsung saya dengan wajah, oke, terima kasih. Saya tidak pernah gubris, ya. Sampai berapa bulan kemudian terus mereka ajak-ajak, saya gak mungkin ikutlah. Tapi kemudian muncul seorang ibu, dia datang. Dena, kamu ikut retret gak? Enggak tante, saya bilang gitu ya. Saya datang ke situ tuh gak ada teman, gak ada siapa. Jadi saya datang aja karena mau makan ya, intinya itu ya. Terus tantenya bilang,
Tante kasih gratis ya buat Dena ya. Coba bayangin, Cina dikasih gratis. 2 malam loh, 3 hari loh. Lu gak usah pikirin makan, gak usah pikirin transport. Cina, lu gak ikut gak? Ikut lah. Ya kan? Iya, gara-gara itu maka saya adalah banyak momen dan saya berubah. Saya mau singkat cerita, ada orang seperti saya yang mabok, yang minum, yang pacarannya nggak benar, yang IQ-nya rendah, benar IQ saya tidak sampai 90, sampai beberapa tahun yang lalu baru dites nggak sampai 90, saya bisa seperti ini. Dan saya bisa mau dikirim ke pedalaman yang mandi air hujan, minum tunggu air hujan yang bersih, WC-nya kalau kamu buka kotor sekali, dan saya mau. Orang yang seperti saya belajar seperti Simon, Yohanes, Yakobus memberikan diri secara total. Waktu itu saya ingat sekali tahun 98, 99, udah lahir belum? Saya ke pedalaman Kalimantan, ya. Terus waktu itu pasti nggak ada listrik, nggak ada segala macam. Saya pengen sekali melakukan segala sesuatu untuk orang-orang Dayak. Tahun itu masih banyak sekali yang telinganya panjang, anak-anak dengan tato banyak segala macam. Saya tinggal sama mereka berapa hari. Terus saya pulang ke Jakarta, saya berubah cara hidup saya. Saya berikan baju-baju saya yang bagus-bagus ke orang lain. Teman saya ketemu saya, terus dia bilang gini, Dena, kenapa kamu pakai baju tidur keluar? Karena saya berubah. Terus saya katakan, saya mau tinggal di pedalaman. Saya mau jadi misionaris. Terus dia katakan, kenapa di Jakarta juga butuh kamu? Enggak, Jakarta terlalu mewah. Tapi ada satu kalimat dia katakan kepada saya. Orang kota juga membutuhkan Tuhan. Orang kota Makassar juga membutuhkan Tuhan. Orang kaya juga membutuhkan Tuhan. Orang miskin membutuhkan Tuhan, semua orang membutuhkan Tuhan. Kenapa kamu memilih yang tersulit dulu di mana kamu belum bisa memberi yang maksimal? Di situ saya di awake dan saya baru sadar sekarang 98 itu saya berdoa untuk jadi misionaris. Tahun 2021 terbukti dan terjadi. Perjalanannya cukup lama. Hari itu dan sekarang saya sadar mengikuti Yesus dengan total sangat amat membahagiakan. Beda ya, senang dengan bahagia ya. Senang adalah kamu punya barang bagus, kamu senang, senang. Aku nabung mau beli ini, itu senang. Ketemu teman-teman asik, senang. Masuk kamar kamu nangis. Karena merasa sendiri, merasa apa? Bahagia, maka di dalam kitab suci ada sabda bahagia. Bahagia adalah dari dalam. Dari dalam keluar. Karena yakin banget hidup kita dipelihara. Burung di udara dipelihara apalagi aku. Maka kita yakin banget bunganya dihias apalagi aku. Kita tahu bahagia itu keluar dari dalam. Dan kebahagiaan ini akan terlihat jika kita sungguh-sungguh memberikan diri total mengikuti Yesus. Pertama, ingat Yesus melihat. Yesus berkata. Dan Yesus memanggil, tinggalkanlah semuanya, artinya adalah ikutilah dengan total. Pertama, poin yang kedua adalah kira-kira waktu Simon, Yesus katakan gini, mari ikutilah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Kira-kira dia ngerti enggak ya? Saya yakin dia enggak ngerti. Tapi di end of the story kita tahu Simon menjadi paus pertama. Kita tahu bagaimana dia berjuang untuk menjadi seorang yang benar-benar memperjuangkan imannya. Maka poin yang kedua untuk mengikuti Yesus. Untuk menjadi pengikut Yesus yang total adalah tidak mengerti tetapi tetap berjalan. Saya tidak mengerti kenapa saya sampai harus ke Palu. Saya tidak mengerti kenapa saya harus sampai ada di sini. Tapi selalu cerita hidup kita itu nggak pernah, jangan give up ya teman-teman. Jangan putus asa dalam hidupmu. Karena kita belum melihat janji Tuhan kalau, janji Tuhan tuh akan kelihatan kalau nanti. Nggak sekarang. Kalau sekarang janji Tuhan udah kamu lihat, syukur ada janji yang lain lagi yang ditambahkan.
Ya teman, don't ever give up. Harapan itu selalu ada. Saya pernah baca, baru-baru ini ada sebuah survei. Di Amerika 1.000 orang tua yang atas umur 70, terutama di panti jompo, ditanya, apa yang membuat kamu paling menyesal dalam hidup kamu? Jawabannya apa? Survei tertinggi adalah karena saya tidak berani ambil keputusan yang menantang dalam hidup saya. Teman-teman, kalau kamu pengen melakukan sesuatu yang baik, lakukan. Jangan pikir, nanti orang pikir saya gimana ya, nanti dibilang saya sok suci lagi. Lakukan. Kalian pikir komunitas ini akan terjadi karena apa? Karena ada orang yang berani. Yuk kita mulai. Mungkin cuma 2 orang, 3 orang, 5 orang dan sekarang jadi seperti ini. Jangan takut salah. Nanti Tuhan akan koreksi. Asal itu benar ya dan baik ya. Tapi jangan takut salah karena drugs itu jangan ya. Jadi jangan takut salah karena saya ingat sekali karena saya ada seorang pastor membimbing saya dan saya katakan, Romo saya mau lakukan ini tapi saya takut. Dan dia katakan, jangan takut salah. Semakin kamu takut salah, semakin kamu tidak lakukan apa-apa. Maka teman-teman, waktu Petrus ikutin Yesus, dia tidak tahu kenapa itu penjala manusia. Tapi kita hari ini tahu, dia mati. Tahu ya, dia mati itu terbalik dari salib ya. Karena dia merasa dia tidak layak seperti Yesus. Dia mati sebagai seorang martir dan santo. Teman-teman, mungkin kita tidak tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup saya dan kamu. Tapi jangan berhenti berharap. Jangan mengharap ini ya, mengharap dapat lotre, dapat ini, mendapatkan Alphard, bukan itu ya. Mengharap melihat ada sesuatu yang Tuhan taruh untuk hidup kita supaya hidup kita bahagia. Bahagia itu tidak selalu dengan materi teman-teman. Saya tuh hidup tanpa motor, tanpa mobil, tanpa TV, tanpa wifi, tanpa kulkas. Ya, saya udah bertahun-tahun hidup seperti ini dan saya masih tetap bahagia. Jadi teman-teman, materi itu kita butuh. Bohong kalau kita tidak butuh. Uang kita butuh, tapi cukup. Saya ingat ada seorang pastor mengatakan gini, ya, dia katakan orang miskin itu adalah orang yang paling bahagia. Hah, kok bisa Romo? Dan dia katakan gini, karena dia nggak ada pilihan. Pilihannya hanya satu, percaya. Percaya Tuhan akan menyelenggarakan hidupnya. Kita punya kerjaan, punya pakaian bagus, punya segala macam, masih ragu dengan penyelenggaraan Tuhan. Maka hari ini, kalau kamu tidak mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidupmu, tidak apa-apa. Jalan, yang penting total mengikuti dia. Poin yang ketiga adalah kalimat ayat terakhir ya. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Jadi ceritanya Yakobus sama Yohanes itu waktu Yesus memanggil dia gak mikir. Dia tinggalin papanya, upahannya dan dia pergi. Upahannya, artinya apa? Artinya adalah Yohanes dan Yakobus adalah orang kaya. Yang punya perahu, yang punya upahan. Poin yang ketiga, ya, kalau kamu dan saya sadar penuh harus mencintai Tuhan secara total, mengikuti dia dengan total. Yang kedua, biarpun tidak mengerti, yang penting mencintai dia dan mengikuti dia. Yang ketiga adalah, saya lihat contekan dulu. Hidup tidak lagi dilayani, tetapi melayani. Seperti Yohanes dan Yakobus. Dia meninggalkan orang upahannya. Hidup adalah melayani. Menjadi seorang yang bermisi adalah berani beraksi dan melakukan sesuatu yang dahsyat. Saya kalau cerita mengenai hidup saya mungkin jadi sangat sombong. Tapi saya merasa saya gak bisa sombong. Teman-teman, saya tuh sombong banget sampai saya pikir IQ saya di atas 120. Tahun 2018 saya tes IQ lagi. IQ saya cuma 87,6. Orang paling normal adalah 90 itu button. 100 harusnya di atas 100. Saya adalah orang yang bodoh ternyata. Waktu saya dengar gitu dari si psikolog yang
tes saya kayak nggak percaya. Namanya orang sombong ya. Oh saya sudah bisa ini, I can speak English, I can go here, go there, segala macam, I can make event and whatever. Ternyata IQ saya begini. Dan ini saya sadar penuh. Saya bisa hari seperti ini karena ada Kristus yang jauh lebih besar dari segalanya. Teman-teman, you have to put Christ first. Kamu taruh Tuhan dulu. Nanti kamu akan lihat hidupmu seperti apa. Makanya ada kata yang mengatakan, carilah kerajaan Allah maka semua akan ditambahkan. Ditambahkan itu bukan ditambahkan materi, tapi ditambahkan kebaikan, ditambahkan sukacita, ditambahkan kegembiraan, ditambahkan tenaga untuk melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain. Jadi malam ini untuk Anda dan saya yang bisa dan mau melakukan misi untuk siapapun, saya mengajak kita mengundang Yesus untuk hadir. Hari ini Yesus datang melihat dan berkata, mari ikutilah aku. Dan yang terakhir, dia memanggil semua pengikut Kristus menjadi misionaris dunia. Jangan lagi mau dilayani, tapi melayani. Tidak mengerti, tetapi ikut dengan total. Biarkan Yesus mencintaimu. Saya akan ending dengan sebuah gambar, Yesus mengetok pintu. Gara-gara gambar ini, saya berubah seperti ini. Saya satu hari bisa cuci tangan sebelum COVID ya, 10 kali. Saya satu hari bisa mandi 4 kali kalau saya merasa badan saya kotor. Hari ini saya bisa ke pedalaman-pedalaman yang airnya tidak ada beningnya, tapi saya harus mandi. Masuk ke WC yang lumutnya enggak usah diomongin lah. Sampai saya berdoa, Tuhan tolong di tempat ini jangan sampai saya sakit perut. Beneran. Makan makanan yang saya sangat reseh makanan. Saya enggak makan terlalu asin, enggak makan terlalu manis, saya enggak makan macam-macam. Tapi hari ini saya dengan bangganya, I survive. Dan ternyata hidup saya jauh lebih bermakna menurut saya. Waktu saya seperti ini dibandingkan waktu saya tidak mengenal Kristus dan tidak melakukan sesuatu untuk dia. Saya dibaptis dewasa ya, saya dibaptis umur 16 karena supaya umur 17 saya dapat KTP saya ada agama Katolik, keren. Daripada agama Katolik ini keren aja, jadi gue kejar. Dan aku belajar 1 tahun. Kenapa saya belajar 1 tahun? Karena memang jadi Katolik, habis jadi Katolik yang penting ke Ekaristi and that's it, selesai. Ya, makanya saya jadi nakal sekali. Saya kerja ya untuk saya sekolah segala macam. Jadi saya jadi waitress, saya jadi bersihin WC, jaga orang sakit segala macam supaya saya bisa sekolah. Dan saya memang tidak lulus S1, tapi karena saya agak pride-nya tinggi, saya belajar bahasa Inggris yang bagus, saya belajar sedikit Mandarin segala macam. Jadi saya jadi pemberani. Waktu itu saya hanya mengatakan diri itu keren banget, tapi hari ini saya tidak ada yang bisa saya sombongkan. Karena kenapa? Karena memang gak ada yang bisa, IQ saya rendah, saya baca saya punya disleksia, artinya ada 3 suku atau 4 suku kata yang tidak biasa dibacakan, akan salah. Kamu akan lihat kalau saya bikin PPT, banyak sekali spelling yang salah. Pokoknya kalau kamu lihat saya, kamu gak akan percaya bahwa saya bisa berdiri di sini dan mau menularkan iman. Karena gambar ini. Ini sebuah gambar yang buat saya sangat amazing. Hampir setiap keuskupan yang saya datang, ada gambar ini di rumahnya uskup. Perhatikan, what's wrong with that picture? Ada sesuatu yang tidak beres dengan gambar ini? Gambar ini, Yesus mengetok pintu dan tidak ada ganggangnya untuk membuka. Jadi waktu saya ikut sebuah seminar, sebuah acara, retret bukan. Dan pembicaranya bilang, ada sebuah gambar yang saya ingin Anda lihat dan perhatikan. Saya lakukan kepada Anda hari ini.
Gambar ini adalah Yesus mengetok pintu dan tidak ada ganggangnya. Ini pintu, apakah kamu akan membiarkan Yesus masuk atau tidak? Bukan, ceritanya bukan seperti ini. Ceritanya adalah itu adalah pintu hati setiap orang yang keras dan tidak mau membuka pintu. Karena pintu itu tidak akan bisa dibuka kalau dari dalam tidak buka. Maka malam ini saya mau mengajak kita mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan, melihat apa yang Tuhan lihat kita, dan juga ingat Tuhan mau masuk dan memanggil kita. Malam ini saya ingin mengajak semua dari teman-teman di sini membuka pintu ini, pintu imanmu, supaya Yesus tidak mengetok lagi. Saya ini gayanya memang ya kayak beginilah ya. Tapi dulu pacar saya banyak, saya masih pakai rok dulu ya. Jadi saya nggak nonton film action ya. Saya nggak nonton film horor ya. Karena buat saya kalau film horor ya, lu udah dibayar, ditakut-takutin, mau nonton lagi gitu kan ya. Jadi saya nggak nonton film horor. Saya nggak nonton film action. Yang berdarah-darah saya takut semua. Saya gini-gini tuh penakut. Jadi waktu saya ditunjukkan gambar ini, hatiku langsung gila. Bertahun-tahun saya membiarkan Yesus mengetok. Hari ini saya membuka pintu saya. Dan waktu saya buka pintu saya tidak mengerti apa yang saya harus lakukan. Saya hanya katakan, Tuhan aku mau mengikuti Engkau. Tuhan hidupku ada milikmu. Dan aku mau menjadi berkat untuk dunia. Dan hari ini semoga imanku bisa mentularkan kepada Anda. Dan imanku mengajak kalian semua membuka pintu ini. Mari kita tutup dengan doa. Yesus, selama ini kami telah menutup hati kami sehingga kami tidak mengerti. Engkau juga datang memanggil. Engkau berkata, bahkan Engkau melihat kami. Tapi seringkali kami tidak tahu Engkau ada bersama dengan kami. Tuhan, saya rindu teman-temanku di tempat ini yang belum membuka hati mereka. Malam ini tolong, bukalah hatimu sehingga Yesus dapat masuk. Buat teman-teman yang sudah membuka hati, Tuhan, aku ingin sekali Engkau terus mendorong mereka sehingga mereka dapat menjadi misionaris-misionaris di mana dia dapat memberkati dunia. Ajarlah kami Yesus untuk melihat matamu, mendengar kata-katamu, ikutilah aku. Dan membuka hati kami sehingga kami sungguh-sungguh dapat mengikuti Engkau secara total. Dan dengan iman kami mau jalan bersamamu biarpun kami tidak mengerti. Dan kami mau hidup Tuhan untuk melayani bukan dilayani. Biarlah malam ini kami sungguh-sungguh dapat seperti Simon, Yohanes, Andreas, Yakobus membuka hati kami sehingga Engkau dapat masuk dan menyentuh setiap sel tubuh kami, menyentuh setiap saraf kami, bahkan menyentuh jantung kami. Yesus, kami memerlukan Engkau. Kami memerlukan Engkau. Kami mau membuka hati kami. Tolong Tuhan, ajarlah aku untuk memberkati dunia. Saya akan memberikan beberapa saat. Teman-teman, mungkin ini suatu yang cukup membingungkan bagaimana mengikuti Tuhan dengan total. Petrus, murid-murid Yesus juga bingung awalnya. Tapi asal ada satu kata, saya mau. Maka engkau akan melihat wajah Yesus. Engkau akan mendengarkan apa yang dikatakan dia. Mari ikutilah aku. Engkau akan sadar penuh bahwa hidup kita adalah melayani, bukan dilayani.
Saya akan biarkan berapa saat, bukalah hatimu. Biar Yesus dengan lemah lembut bisa menyentuh sel tubuhmu. Memompa jantungmu dengan cintanya. Dalam sikap doa, Singer akan menyanyikan sebuah lagu. Biar lagu ini akan mempertebal imanmu, akan memperteguh semangatmu. Dalam sikap doa, dengarkan kata-kata dari lagu ini, sehingga kita sungguh-sungguh dapat mempersembahkan hidup kita di hadapan Yesus. Jangan melihat kiri kanan. Buat teman-teman yang hanya mau memberikan hidupmu secara total mengikuti Kristus. Tidak perlu tahu caranya. Petrus, semua murid-murid Yesus juga tidak tahu. Tapi mereka mau memberikan secara total. Hanya yang mau. Bangkit berdiri dan katakan saya siap untuk mengikuti Yesus secara total. Dan katakan saya siap untuk melayani, bukan dilayani. Dan saya secara siap, saya tidak mengerti, tapi saya mau menjadi misionaris memberkati dunia. Buat yang mau, berdiri dan nyanyikan lagu ini sama-sama. Hanya yang mau. Mari membuka hatimu, biar Yesus bekerja. Tuhan, inilah hidupku. Yes, Lord. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang, Yes Lord, di tengah kegelapan kami tetap bersinar. Di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu.
nyanyikan lagu ini. Jadikan lagu ini sebagai doa penutup kita. Jadikan lagu ini untuk membakar imanmu dan imanku. Hanya Anda yang nyanyikan. Mari pemusik biar mereka menyanyikan. Inilah hidupku. Nyanyikan dengan sekuat tenagamu, sekuat hatimu, sekuat kekuatanmu. Segala cita-citaku, masa depan. Bagi Tuhan seluruh hidupku, Lord. Bagimu Tuhan seluruh hidup. Mari angkat tanganmu dan katakan, ini saya Tuhan. Ini saya mau memberikan seluruh hidupku. Pakailah kami, mau mengikuti Engkau secara total. Yes Lord. Seluruh. Biar Yesus masuk. Sampai bumi penuh kemuliaan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Penuh kemuliaan. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Hanya kamu yang berdoa untuk penutupan. Kalian doakan secara pribadi apa yang kalian akan katakan kepada Yesus. Karena kamu sudah melihat, mendengarkan, dan juga tahu Yesus memanggilmu. Engkau yang menutup doamu malam ini dengan kata-katamu di hadapan Tuhan Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan memberkati kita semua.
Saya persilahkan untuk duduk kembali. Kembali saya mau bawa kita untuk satu dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur buat firman dan sharing yang boleh kami dengarkan melalui Kak Dena. Pergilah ke seluruh bumi dan beritakanlah Injil. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh memberkati setiap kami, memampukan kami Tuhan untuk menjalankan misi kami, untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia, terlebih juga untuk orang-orang di sekitar kami. Bapak kami mau berdoa saat ini buat Kak Dena. Terima kasih kalau Tuhan yang telah membawa Kak Dena ke tengah-tengah kami untuk memberitakan Injil-Mu dan memberikan sharing iman yang menguatkan setiap kami, bahwa setiap kami dipanggil dan dimampukan oleh Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh memberkati Kak Dena dalam setiap misi yang dilakukan. Dimanapun Tuhan membawa dia, biarlah Tuhan boleh selalu menyertai dia dan membawa dia makin dekat dan makin mengetahui dan mengerti bahwa Engkau Bapa yang begitu mengasihinya. Segala apapun yang dia kerjakan, pelayanannya, keluarganya, segala aspek kehidupannya, biar Tuhan sendiri yang boleh berkati. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami akan memberikan persembahan kami. Kami mau berdoa untuk setiap persembahan yang kami berikan. Berapapun nilainya Tuhan, biarlah kami boleh berikan dengan sepenuh hati kami. Dan melalui persembahan kami ini, boleh kami gunakan juga untuk misi kami di dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah setiap doa kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih untuk Kak Dena yang sudah memberikan firman dan sharingnya pada malam hari ini. Dan meneguhkan kita bahwa kita mempunyai misi. Jadi sudah tahu misi masing-masing teman-teman? Kalau sudah tahu mari kita tekuni dan kita libatkan Tuhan, amin. Amin. Nah selagi persembahan dijalankan, bagi yang tidak membawa uang tunai boleh scan barcode yang ada di depan. Terima kasih untuk persembahan yang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang berikan. Lanjut. Oke, Rabu depan tanggal 1 Mei kita akan kembali di DF, tapi ini agak berbeda. Konsepnya itu Sparking Night. Nah, nanti tempatnya itu di Auditorium UC lantai 7. Jadi minggu depan kita akan ketemu di Auditorium UC lantai 7 dengan tema besar di bulan Mei itu Restore, dengan minggu depan itu temanya Purity. Nah, nanti pewartanya adalah pastor kesayangan kita semua, Pastor John Gala. Jadi boleh diajak keluarganya, saudaranya, teman-temannya, dan boleh dibilang ke teman kanan kirinya, kita ketemu minggu depan ya. Boleh nggak? Iya, boleh dong dikasih tahu ke teman kanan kirinya, kita ketemu minggu depan ya. Jamnya jam 7 malam. Jadi yang sampai kelewatan, dan ini bakal seru banget. Lanjut. Spesial untuk teman-teman yang baru datang, tidak perlu tunjuk tangan, welcome home. Selamat datang di JSM dan di DF. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Dan nanti ketika selesai DF, teman-teman yang baru datang boleh datang ke meja yang di sebelah kanan. Nanti di sana ada welcome gift. Jadi buat teman-teman yang baru datang, selamat datang. Salam kenal dan sampai bertemu lagi ya. Terima kasih. Lanjut. Lanjut. Oh, sudah. Oke, untuk teman-teman juga yang teman-teman baru juga yang baru tahu JSM itu apa dan apa aja kegiatannya, sel atau apa, nanti boleh sekali ditanyakan di meja yang di sebelah kanan. Dan untuk berkat penutup, mohon kesediaan untuk Romo Pastor John Gala untuk memberikan doa dan berkat penutup. Pastor John Gala, dimohon kesediaannya untuk memberikan doa dan berkat penutup. Shalom teman-teman semua. Selamat malam. Mbak Dena mana? Oh ya. Selamat malam Mbak Dena. Ya, sekali lagi saya
mewakili teman-teman JSM mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya bersama dengan kami teman-teman JSM di Makassar. Ya, saya tadi terlambat. Kalau dalam teologi ada namanya Trimunera Christi, 3 tugas Kristus. Jadi menjadi imam, yaitu memimpin, kemudian menjadi nabi, yaitu mengajar, dan raja. Imam tadi menguduskan, raja memimpin. Tetapi sebenarnya keliru ya, mestinya tugas utama bukan lagi imam, nabi, dan raja, tetapi harus dimulai dari nabi, imam, dan raja. Karena nabi adalah tugasnya mewartakan. Nah, tadi sudah disampaikan, tugas kita pertama-tama adalah pergilah mewartakan sabda Tuhan. Jadi kita diminta untuk bermisi. Tetapi terima kasih Mbak Dena tadi sudah mengajak kami untuk membuka pintu. Sehingga kami bisa menjadi saksi-saksi untuk kebaikan Tuhan. Mari kita berdiri dan kita mohon berkat Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Engkau menghadirkan saudari kami Dena untuk datang menjadi sarana yang indah kebaikan-Mu untuk kami semua. Bantu kami Tuhan, semoga dalam hidup ini kami boleh belajar untuk membuka pintu hati kami masing-masing untuk membantu kami menjadi saksi-saksi-Mu, menjadi misionaris minimal untuk diri kami sendiri dan juga orang-orang terdekat kami. Tuhan, kami mohon kepadamu, berkat-Mu untuk saudari kami Dena, berikan dia kesehatan yang baik, berikan dia sukacita dan damai sejahtera dalam hidupnya. Sehingga dari hari ke hari ia senantiasa Kau kuduskan, Kau sucikan untuk terus secara total melayani kami semua dan juga melayani umat-Mu dimanapun saja mereka berada. Tuhan yang Maha Baik, kami mohon berkat-Mu untuk kami semua malam ini. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Berkati kami malam ini, berkati istirahat kami, berkati pekerjaan-pekerjaan baik yang kami lakukan, berkati keluarga kami. Semoga kami semua senantiasa terus menjadi berkat bagi orang-orang yang kami jumpai dalam hidup kami, khususnya membantu kami untuk selalu dekat kepadamu dalam hidup beriman kami kepadamu. Mari saudara-saudari terkasih, kita menyatukan doa-doa kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada murid-muridnya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari kita siapkan hati, mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Turunlah berkat Allah yang melimpah atas Anda sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Terima kasih Pastor. Puji nama Tuhan, Tuhan kita luar biasa. Mari sebelum kita kembali untuk menjalankan misi kita menyebarkan firman Tuhan, kita mau kembali angkat pujian ini.